Aku tidak percaya lagi, dunia kecil macam apa di dunia ini yang bisa menghentikanku. Raungan. Buka. Hantu misterius itu meraung lagi, domain hantu misterius sekali lagi dipromosikan dengan gila-gilaan, dan menyebar secara sembarangan. Aktif, mengguncang. Kehampaan. Pada saat yang sama, di bawah desakannya, aura hantu misterius yang menakutkan di depan setan tua Suangui berubah menjadi pedang tajam hitam pekat dalam sekejap. Di masa lalu, kami harus menghancurkan dunia di depan kami. Titik. Dunia kecil. Bukannya hantu misterius dan setan tua tidak tahu bahwa mereka semua adalah ruang unik yang menggunakan kekuatan ruang khusus untuk memadat. Keuntungan terbesar dari ruang semacam ini adalah penyembunyiannya, tetapi kelemahan terbesarnya adalah kerapuhan. Dunia kecil yang terlepas dari yang kuat mungkin seperti dunia yang luas bagi beberapa orang kuat yang terhormat, tetapi pada tingkat Suangui dan Laomo, yang bertanggung jawab atas tatanan abadi, mereka secara alami tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini bisa menjebak mereka. Ketertiban itu abadi, abadi dan abadi. Saya ingin menjebaknya dengan dunia kecil, bermimpi. Hantu menebas, hancurkan. Suangui Laomo meraung, menebas pedang hitam pekat di tangannya dengan panik. Engah. Bilah tajam yang berkedip-kedip dengan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya menyapu kehampaan, dan kehampaan di depan mereka menjerit keras dan bergetar lemah, seolah-olah akan terkoyak kapan saja di bawah kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, aku ingin mati. Di seberang, wajah Wan Gu Mingzu jelek, dan amarahnya langsung naik. Saya membuang waktu lama untuk berbicara dan berbicara dengan sia-sia, tetapi iblis tua Suangui ini tidak bergerak sama sekali, jadi di mana saya akan menempatkan diri saya di depan Tuan Muda Chen? Jika Anda membiarkan hantu tua Suangui menghancurkan dunia batin Chen Sao, maka Anda akan bersalah atas dosa besar. Shen Ming Domain. Immortal Bone Domain. Mata Myriad Bone Ming Patriarch menjadi dingin, dan dia berteriak dengan marah, bum-bum, dua domain besar tersapu dalam sekejap, menutupi hantu misterius dan iblis tua di depannya secara langsung. Nafas dari tiga domain bertabrakan, dan terdengar suara berderak yang padat seketika. Pada saat yang sama, Wan Gu Mingzu melesat ke langit, dan tiba-tiba meninju. Ledakan. Ketika pukulan itu dilepaskan, dunia bergetar hebat, dan semuanya runtuh. Tinju leluhur Myriad Bone Netherworld Ancestor mengandung kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan itu menghantam pedang tajam hitam di tangan Suangui Laomo seperti kilat, dan terdengar ledakan, sebuah ledakan dahsyat dalam sekejap, bilah tajam energi hantu. Di tangan ditinju dengan celah, dan energi hantu tersebar dan hampir terkondensasi tidak stabil. Sialan. Iblis tua Suangui ketakutan dan marah. Dia bisa merasakan bahwa dunia di depannya memang tidak sekuat yang dia bayangkan. Jika dia terus menyerang, dia mungkin tidak bisa menembus kehampaan di depannya dan kembali ke kolam Raja Hantu. Tetapi pada saat ini, Wang Gu Mingzu berada di depannya untuk mencegahnya bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan dua domain lawan tidak berada di bawah domain hantu misteriusnya, dan kedua domain tersebut bertabrakan dengan domain hantu misteriusnya. Domain hantu misterius terus-menerus ditekan. Membuat erangan sakit gigi, dan itu benar-benar menyusut dan runtuh sedikit demi sedikit. Bagaimana saya bisa melawan ini? Sialan. Pandangan biadab melintas di mata iblis tua Suangui, dan pedang tajam di tangannya menebas, memaksa Wang Gu Mingzu mundur dengan keras, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dalam sekejap. Dia memandang Wang Gu Mingzu dengan mata dingin, melihat sekeliling, dan meraung dengan suara dingin, berhenti. Pada saat ini, cahaya dingin tak berujung keluar dari mata Suangui Laomo yang suram. Tubuhnya setipis tongkat, kulitnya yang telanjang berwarna abu-abu dan putih seperti mayat tua, tulangnya kurus, anggota tubuhnya sangat kering, seperti dahan yang layu, dia tampak seperti mayat. Tetapi pada saat ini, aura yang muncul dari tubuhnya sangat menakutkan, penuh dengan aura hantu, dan api di matanya seperti hantu yang ganas. Oh, apakah kamu akhirnya siap berlindung di Chen Sao? Wan Gu Mingzu berhenti dan berkata sambil mencibir, menatap Suangui Laomo dengan acuh tak acuh. Berlindung dengan kalian. Hei, hei. Suangui Laomo mencibir, dengan wajah ganas di wajahnya, mengapa kamu memintaku untuk berlindung padamu? Apakah kamu idiot? Aku, Suangui Laomo, telah membunuh banyak orang di dunia bawah, bahkan jika saya dipenjara. Memasuki tanah terbengkalai selama ratusan juta tahun, itu juga mendominasi dan tidak terkendali, dan merupakan mimpi bagi saya untuk mengandalkan orang lain. Petik 2. Beraninya kamu menghina Chen Sao, kamu mencari kematian.
Mendengar kata-kata itu, wajah Wan Gumingzu tiba-tiba menjadi pucat. Sangat ganas, niat membunuh yang ganas langsung keluar dari matanya. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setan tua Suangui ini terlalu buruk, berani menjadi begitu sombong, jika dia bukan orang lain yang merebut rumah itu, jiwanya tidak akan pernah pulih ke puncaknya, dan kekuatan tubuhnya tidak akan pernah pulih, seperti detasemen 3 jenis ini di masa lalu, dia akan dipukuli sampai mati sendiri saya tidak tahu. Berapa kali, di mana ada kemungkinan dia menjadi sombong. Di bawah kemarahan Wang Mingzu, dia akan menyerang lagi. Tuanku memberitahumu untuk berhenti. Suangui Laomo berteriak dengan marah, jejak kegilaan melintas jauh di matanya. Ledakan. Aura menakutkan dari tatanan asli tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Suangui Laomo. Aura ini menakutkan, seperti letusan gunung berapi. Seluruh dunia yang kacau tiba-tiba meraung dan bergemuruh, dan kehampaan tampak mendidih. Seberapa menakutkan pembangkit tenaga listrik seperti Suangui Laomo. Di dunia bawah, itu cukup untuk merobek kehampaan dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan aturan ruang angkasa Qin Chen di dunia yang kacau, itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia bawah untuk saat ini. Segera berfluktuasi dengan keras. Setan tua Suangui berkata dengan ekspresi muram, menurut Anda, dunia batin Chen Shao seperti apa tempat ini? Jika demikian, dunia ini pasti menyatu dengan asal-usul orang ini. Jika Anda membiarkan saya pergi, tidak apa-apa, jika tidak, kursi ini sedang terburu-buru. Kursi ini akan langsung meledakkan sumbernya, menghancurkan dunia kecil ini. Suangui Laomo berkata dengan galak, menatap Wang Mingzu dengan wajah panik, dan langsung merangsang nafas asli di tubuhnya, bum bum bum, lapisan kekuatan menakutkan menyebar ke sekeliling, mengirimkan raungan gemuruh. Beraninya kamu. Wang Mingzu menatap Suangui Laomo dengan suara dingin, melonjak karena marah. Lihat apakah aku berani. Suangui Laomo berkata sambil menyeringai, ekspresinya ganas dan gila, dan aura asli di tubuhnya berkembang lagi. Ledakan. Energi hantu yang mengepul melonjak ke langit, mengguncang segala arah. Mata setan tua Suangui ganas, tapi dia diam-diam membencinya karena disergap oleh orang lain. Jangan melihat nadanya saat ini tanpa sedikit pun keputusasaan dan kepanikan, tetapi hatinya penuh dengan kepanikan. Karena dia tahu betul bahwa semua yang dilakukan pihak lain di kolam Raja Hantu sebelumnya menipu dia, mengapa dia terluka parah, apa yang hanya tersisa separuh hidupnya, melihat leluhur neter tulang segudang, bagaimana dia masih terlihat terluka sama sekali. Ini menunjukkan apa? Itu menjelaskan bahwa semua yang dilakukan pihak lain adalah untuk memikatnya ke dunia khusus ini, dan tempat ini adalah jebakan yang ditujukan padanya. Dari saat dia menembak, dia sudah jatuh ke dalam pengepungan lawan. Jika dia tidak bisa meninggalkan dunia ini tepat waktu, kemungkinan besar dia akan binasa di sini, jadi dia harus berjuang keras. Dia bertaruh bahwa pihak lain tidak akan berani membiarkannya meledakkan asal dan menghancurkan dunia ini, dan begitu dia meninggalkan dunia ini, dia akan aman, karena selama dia membuat sedikit keributan, penjaga di luar istana Raja Hantu akankah semua menjaga area terlarang. Saya menyadari bahwa pada saat itu, pria bermasalah di depan saya adalah orang yang mengambil alih Raja Hantu Hutan. Wang Mingzu tampak kaget dan marah, tapi dia benar-benar tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Lagi pula, dunia yang kacau dengan sedikit debu adalah dunia batinnya, dan sekuat apapun itu, ada batasannya, antara lain, bahkan alam semesta awal yang normal pun tidak dapat menahan ledakan pembangkit tenaga listrik 3 kali lipat. Hehe, Wan Gu, jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri, maka biarkan dia meledakkan dirinya sendiri. Meskipun nilai transendensi 3 kematian jauh lebih kecil, itu masih berguna, jadi itu bukan kerugian. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Tuan muda. Chen, Wang Mingzu buru-buru membungkuk pada kehampaan di depannya. Suangui Laomo terkejut, dan buru-buru mengangkat kepalanya. Di depan kehampaan, sesosok perlahan muncul, sosok ini tidak terlalu agung, tetapi begitu muncul, itu seperti inti dari langit dan bumi ini, memancarkan sinar cahaya yang tak berujung, menerangi bumi. Dunia sekitarnya langsung dikendalikan oleh orang ini, dan orang ini adalah penguasa dunia ini, mengendalikan segalanya. Orang ini, iblis tua Suangui mengecilkan pupilnya ketika dia melihat Qin Chen, dan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Muda, terlalu muda. Sosok di depannya terlihat sangat muda. Kemudaan seperti ini bukan hanya tentang penampilan. Setelah mencapai kondisi transendensi,
penampilan bisa tetap awet muda. Kuncinya adalah vitalitas pihak lain, yang sangat kuat, seperti matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas. Tidak seperti pembangkit tenaga listrik lainnya di tanah terbengkalai, mereka tidak bernyawa, semacam senjata tanpa masa depan. Dan yang lebih menakutkan Suangui Laomo adalah aura pihak lain. Aura semacam ini bukan karena apa yang dimiliki dunia ini, tetapi karena kekuatannya yang sebenarnya. Detasemen 3 kali lipat, keabadian abadi, dapat melihat melalui kekosongan. Suangui Laomo memiliki perasaan bahwa meskipun lawan tidak berada di dunia tubuh bagian dalam ini, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas, cukup untuk menghadapinya. Dan bagaimana dia melakukannya di usia yang begitu muda? Setan tua Suangui terkejut di dalam hatinya, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan garang, "Kamu adalah Tuan Muda Chen. Tempat ini adalah dunia batinmu." Setelah syok, matanya dengan cepat kembali ke kegilaan, dan nadanya dingin. "Itu benar, kamu hantu tua Suangui." Qin Chen memandang orang di bawah, dengan sudut mulutnya sedikit terbuka, mencibir. Menarik. Layak menjadi penguasa area terlarang dari tanah terlantar, dan tidak mudah untuk menyerah. Itu benar, ini aku. Suangui Laomo berkata dengan dingin, "Aku ingin memberimu nasihat, biarkan aku pergi, dan aku akan melepaskan masa lalu, jika tidak, aku akan meledakkan asalku sendiri dan menghancurkan batinmu." Saya pikir, pada saat itu, dunia internal seperti apa yang akan Anda hancurkan. Dan Anda pasti akan terluka parah dan terkena semua orang kuat di tanah yang saya tinggalkan. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana kalian berdua bisakah meninggalkan istana Raja Hantu ini hidup-hidup. Suangui Laomo memasang ekspresi ganas dan berkata dengan histeris. Hahaha. Namun, setelah mendengar kata-kata Suangui Laomo, Qin Chen tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya sangat cerah, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sedemikian rupa sehingga Wangu Mingzu memandang Qin Chen dengan heran. "Kamu, apa yang kamu tertawakan?" Suangui Laomo berkata dengan marah. Mata Qin Chen saat ini sepertinya sedang menatap seorang idiot, yang membuatnya lebih marah dari sebelumnya. "Apakah itu lucu? Suanui, iblis tua, hehe, semua orang di tempat terlantar ini mengatakan kamu gila, tetapi sebenarnya, bagaimana orang seperti kamu bisa benar-benar gila?" Qin Chen berjalan menuju hantu tua Suangui selangkah demi selangkah, matanya redup, "Saya dapat meyakinkan Anda tidak berani meledakkan diri, apakah Anda percaya atau tidak? Kamu memaksaku menghantui tubuhnya." Bang bang bang, aura menakutkan berdampak, hantu tua Suangui tampak gila, mengertakkan gigi, tetapi tidak pernah benar-benar meledakkan asalnya sendiri. Seperti yang dikatakan Qin Chen, semua kegilaannya bukanlah kegilaan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar gila, dia akan meledakkan kekuatan aslinya sejak lama, jadi bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Begitu sumbernya diledakkan, bahkan jika dunia tercabik-cabik, dia akan terluka parah. Di tempat seperti tanah terbengkalai, di mana yang lemah dan yang kuat memangsa yang telanjang, cedera serius sama dengan bahaya. Bagaimana bisa yang lain dibatasi Master Area kehilangan kesempatan bagus seperti itu? Dia hanya mengintimidasi Qin Chen. Untuk sesaat, aura teror yang asli bergetar hebat, menyapu seperti badai. Badai besar menghantam tubuh Qin Chen, mengibarkan jubahnya. "Tuan Muda, Chen." Wangu Mingzu bergegas maju, menghentikan Qin Chen, dan memblokir dampaknya untuknya. "Mundur." Qin Chen melirik Wangu Mingzu dengan ringan, "Di dunia batin Tuan Muda ini, jika masih ada orang yang bisa menyakiti Tuan Muda ini, itu akan menjadi lelucon." Qin Chen datang ke Suangui. Laomo langkah demi langkah di depannya, dia berkata dengan dingin, "Ingat nama Tuan Muda ini. Qin Chen, saya ingin Anda mengukir nama ini dengan kuat di jiwa Anda, dan Anda tidak akan pernah melupakannya selamanya, adalah nama Tuan masa depanmu. Itu juga nama yang akan memberimu kemuliaan tertinggi." Suara yang dalam, seperti cobaan, jatuh langsung ke telinga Suangui Laomo. Suangui Laomo tampak ketakutan dan marah. Gambar di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, bukankah orang di depannya ini benar-benar takut dia akan meledakkan asalnya? "Hanya olehmu." Iblis tua Suangui dengan jijik berkata, "Jika Anda ingin menjadi penguasa Suangui saya, apakah Anda memenuhi syarat?" "Apakah Anda memenuhi syarat?" Tanda tanya. "Anda akan tahu." Mata Qin Chen acuh tak acuh, "Dari saat saya menatap Anda sejak saat itu, semuanya telah hancur dan tidak dapat diubah lagi. Nyatanya, jika bukan karena kamu masih berguna bagiku sekarang,
aku bahkan tidak akan menganggap sampah sepertimu di mataku. Sampah. Beraninya. Kau bilang aku sampah. Suangui Laomo sangat marah, dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur selama bertahun-tahun, sudah berapa lama dia tidak mendengar dua kata seperti itu, siapa yang berani memanggilnya sampah di seluruh dunia? Mungkinkah kamu tidak sia-sia? Mata Qin Chen acuh tak acuh, ada begitu banyak orang kuat di tanah terlantar. Sejauh yang saya tahu, Anda dan Raja Hantu-Hantu Hutan seharusnya tidak menjadi yang teratas kelompok, kan? Aku bahkan tidak berani menguasai makam Dewa Kematian. Sial, bahkan Raja Hantu Dunia Bawah berani membunuh mereka, menghasut mereka untuk bertarung sampai mati, untuk mendapatkan keuntungan menjadi nelayan, untuk bermain dengan semua orang di telapak tangan mereka, apa yang kamu? Murid Suangui Laomo tiba-tiba menyusut, kamu, makam Dewa Kematian. Kamu merancang pertarungan antara Tuhan dan Raja Hantu Hutan. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia berkata dengan marah, tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Qin Chen terkekeh, matanya acuh tak acuh, tuan muda ini ketika saya pertama kali datang ke tempat yang ditinggalkan ini, saya hanya ingin mendapatkan beberapa informasi, dan saya terlalu malas untuk bertarung, tetapi Mingsu, putra Raja Hantu Hutan, bersikeras untuk menyinggung tuan muda ini. Jika Indra Dewa turun dan membunuh tuan muda ini hanya bisa menghancurkan rasa spiritualnya bersama-sama, dan akhirnya membuatnya mati. Tes, kenapa repot-repot? Dewa Kematian. Apakah itu kematian orang-orang pemilik makam? Pada saat itu, dia sedang berburu binatang hantu di kedalaman laut mati dengan Raja Hantu Dunia Bawah, jadi dia secara alami tahu tentang itu. Kesadarannya sendiri hancur. Namun, insiden tangisan hantu terjadi kemudian, dan segala macam berita tersebar di seluruh langit. Menurut informasi yang dia dapatkan, orang yang memusnahkan kesadaran Raja Hantu Hutan kemungkinan besar adalah seseorang dari makam Dewa Kematian. Dan Raja Hantu Hutan juga oleh karena itu, membunuh orang kuat. Di makam Dewa Kematian menarik kemarahan pemilik makam Dewa Kematian, dan kedua belah pihak bertarung di Ghost Cry Ridge. Bagaimana mungkin orang ini yang membunuhnya? Orang pemilik makam Dewa Kematian. Tanda tanya, apakah maksud Anda Tomb General of Underworld Flame? Qin Chen terkekeh, pemilik idiot dari makam Dewa Kematian ingin membunuh tuan muda ini dengan klon. Datang untuk membersihkannya. Raja Hantu Hutan yang malang mengira itu adalah penguasa makam kematian yang memprovokasi dia pertama, itu benar-benar menyedihkan. Petik 2. Apakah kamu berbohong padaku? Suangui Laomo berkata dengan marah. Qin Chen bahkan mengatakan bahwa dia dengan sengaja menyebabkan pertempuran antara penguasa makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tuan, yang belum melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan seseorang dengan kebijaksanaan luar biasa, jika dia begitu bodoh, bagaimana dia bisa kembali ke akhir dan mati di tangan orang lain sejak lama di jalan pertumbuhan? Berbohong padamu. Tanda tanya, apakah itu perlu? Qin Chen tertawa kecil, lupakan saja, biarkan kamu bertemu seseorang, dan kamu akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Petik 2. Ming Yan. Qin Chen berkata dengan ringan. Bawahan ada di sini. Petik 2. Boom. Raungan terdengar, dan celah tiba-tiba terbuka di kehampaan di sekitar Qin Chen. Saat berikutnya, seorang pria kuat yang memancarkan embusan api gelap yang menakutkan tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, berlutut dengan satu lutut, dan memberi hormat dengan hormat. Bawahanku Ming Yan, aku telah bertemu tuanku. Petik 2. Makam Ming Yan akan berkata dengan hormat. Kamu adalah Master Makam dari Makam Dewa Kematian. Mata iblis tua Suangui melebar sejenak, tidak, aura di tubuhmu, detasemen 3, apakah kamu sudah melangkah ke detasemen 3? Tua iblis. Suangui tidak dapat dipercaya melihat makam Jenderal Ming Yan di depannya, dan seluruh tubuhnya terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah Jenderal Makam Ming Yan salah satu jenderal makam teratas di bawah komando penguasa Makam Dewa Kematian? Bagaimana tampilannya di sini? Terlebih lagi, pada saat ini, aura Tomb General of Underworld Flame begitu kuat sehingga sudah ada kekuatan abadi yang merembes keluar, apakah dia sudah melangkah ke? Ternyata itu Tuan Suangui. Makam Jenderal Ming Yan mengangkat kepalanya, melirik ke arah setan tua Suangui, matanya tenang, dan dia tidak terkejut melihat patung 3 kali lipat di sini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Suangui, saya salah. Saya belum sepenuhnya memasuki 3 alam, tetapi harus segera. Semua ini berkat bantuan Tuan, sehingga saya dapat mengatasi
Belenggu, bukankah Anda benar-benar melangkah ke detasemen rangkap 3? Suangui Laomo tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlalu terkejut sebelumnya untuk melihat dengan jelas, tetapi sekarang dia telah dengan hati-hati melihat bahwa makam Jenderal Ming Yan di depannya memang telah memasuki kondisi 3 detasemen. Karena kekuatan asli dalam dirinya telah berubah dari kekuatan penampakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi kekuatan tatanan abadi. Hal ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan detasemen 3,5 langkah sederhana, tetapi dia benar-benar telah menyentuh ranah tatanan abadi, yang bisa disebut kuasa triple detachment. Dapat dikatakan bahwa selama makam Ming Yan benar-benar mengubah kekuatan dalam tubuhnya dengan waktu, dia benar-benar dapat menjadi pembangkit tenaga 3 transenden. Ini hanya masalah waktu. Hehe, kamu pasti telah memperhatikan bahwa Ming Yan masih dalam tahap mengubah kekuatan abadi karena dia tidak memiliki kekuatan abadi. Jika kamu meledakkan kekuatan aslinya, itu akan menyelesaikan satu masalah lebih sedikit, kekuatan asli untuk mempercepat transformasi kekuatan abadi Ming Yan, yang memungkinkan dia untuk langsung memasuki alam transendensi 3. Qin Chen tersenyum. Integrasikan asal kursi ini, bisakah dia memakannya? Jangan gila, kamu akan meledak dan mati. Suangui Laomo mencibir. Jika begitu mudah untuk langsung melangkah ke transendensi rangkap 3, maka tidak akan terlalu sulit untuk mencapai transendensi rangkap 3 di dunia bawah ini. Bahkan jika setengah dari makam Ming Yan telah melangkah ke alam 3 detasemen, asalnya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dia makan. Tapi Qin Chen terkekeh, dan berkata, tentu saja, orang biasa tidak bisa melakukannya, tetapi Ming Yan telah menggabungkan Yin dan Yang, dan tidak sulit untuk melahap kekuatan abadi yang mulia. Perpaduan Yin Yang, pikir Suangui. Laomo terkejut. Apa artinya? Dunia internal Tuan Muda ini mengandung kekuatan aturan alam semesta, laut dan yang, dan ketika diintegrasikan ke dalam dunia aturan dalam Tuan Muda ini, dia akan dipelihara oleh kekuatan alam semesta dan aturan laut. Dua kekuatan Yin dan Yang menyatu untuk mencapai persatuan, kata Qin Chen dengan makna yang dalam. Kekuatan aturan antara alam semesta, laut, dan matahari. Suangui Laomo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dunia sekitarnya, ketika dia melihatnya, dia terkejut sesaat. Sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, tetapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, dia segera menemukan bahwa memang ada kekuatan yang sama sekali berbeda dari dunia bawah yang tersisa di dunia tempat dia berada. Kekuatan ini penuh dengan aura maskulin, panas dan luas, sangat berlawanan dengan aturan dunia bawah yang dia kembangkan, dan sangat mirip dengan kekuatan di lautan kosmik yang legendaris. Kekuatan matahari. Apakah kamu dari laut kosmik? Iblis tua Suangui memandang Qin Chen dengan takjub. Pada saat ini, dia juga merasakan perbedaan pada Qin Chen, banyak. Di samping, Jenderal Makam Ming Yan terkekeh dan berkata, Tuanku Suangui, jika Tuanku tidak memberiku kekuatan untuk menguasai dunia yang, sehingga generasi yang lebih muda dapat memadukan Yin dan Yang untuk mencapai persatuan, bagaimana bisa generasi muda memasuki ranah tatanan abadi dengan begitu mudah? Tidak heran, Suangui Laomo ngeri, dikabarkan bahwa kesatuan Yin dan Yang dapat membuat tubuh dan jiwa orang-orang di dunia bawah menjadi sempurna. Alasan perang. Jika makam Jenderal Ming Yan di depannya benar-benar mencapai kesatuan Yin dan Yang, maka tampaknya masuk akal untuk mencapai alam tatanan abadi. Qin Chen memandangi iblis tua Suangui yang berada dalam hati yang bergejolak, dan tersenyum ringan, Yang mulia, apakah menurut Anda makam api dunia bawah akan dapat menelan kekuatan asli Anda sekarang? Iblis tua Suangui terkejut. Ini sangat mungkin. Selama asalnya sendiri dimakan, makam api dunia bawah pasti akan menyelamatkan proses transformasi kekuatan abadi, dan mencapai detasemen 3 kali lipat, yang sudah dekat. Boom! Suangui Laomo tiba-tiba melonjak dengan kekuatan aslinya, wajahnya waspada, dan aura pembunuhnya mendidih, karena takut Qin Chen akan menyerangnya sekarang. Oke, Ming Yan, aku sudah bertemu senior Suangui, kamu, kembali dan berlatih. Qin Chen tidak peduli dengan kewaspadaan Suangui, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Ya, bawahanku, akan pergi. Jenderal Makam Ming Yan menyerahkan tangannya, tubuhnya berkedip, dan dia tiba-tiba menghilang. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Qin Chen memandang Suangui Laomo sambil tersenyum. Apa yang sangat kamu katakan padaku, apakah penting jika aku percaya atau tidak? Suangui Laomo berkata dengan dingin. Tapi di dalam hatinya, dia ketakutan, dan dia tidak bisa tenang sampai sekarang, dan dia ketakutan. Karena, menurut penyelidikannya,
Pemicu pertarungan antara pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah adalah di pihak Raja Hantu Dunia Bawah, kesadarannya dihancurkan oleh orang kuat di dunia bawah, makam Dewa Kematian, dan dia berdiri di sisi pemilik makam Dewa Kematian, makam Mingyan di bawah komandonya. Yang akan dibunuh oleh Raja Hantu Hutan. Hal ini dikatakan oleh pemilik makam Dewa Kematian sendiri ketika dia membunuh Mingye di Aula Raja Hantu. Tapi sekarang, makam Jenderal Mingyan tidak mati sama sekali, tetapi berada di dunia tubuh internal di depannya, dan kultivasinya mendekati detasemen tingkat ketiga. Ini, jika apa yang dikatakan Qin Chen di depannya benar, maka apakah itu pemilik makam Dewa Kematian atau Raja Hantu-Hantu Hutan, mereka sebenarnya dihasut oleh orang ini, tangan lawan. Pada saat ini, Suang Wei Laomo hanya bisa melirik Wangu Mingzu di sampingnya. Di antara mereka, Raja Hantu Hutan Bawah Tanah telah jatuh dan dibawa pergi oleh orang lain, sementara pemilik makam kematian masih mencari Raja Hantu Hutan Bawah Tanah yang terluka parah, tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah Raja Hantu Hutan Bawah Tanah yang dibawa pergi telah kembali ke Balai Raja Hantu, dan luka di tubuhnya hampir sembuh. Mengerikan. Pada saat ini, rambut Suang Wei Laomo berdiri tegak, jiwanya bergetar, dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam pusaran yang menakutkan, pusaran ini seperti jurang yang dalam, dan bahkan dia, orang kuat dari tingkat 3 transendensi, tidak dapat melepaskan diri, tenggelam semakin dalam. Dalam, tidak bisa melepaskan diri. Di dunia ini, ada orang-orang yang menakutkan. Memikirkan hal ini, iblis tua Suang Wei tidak lagi berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia menatap Qin Chen dengan kaget dan marah, dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi di sini hari ini, dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Aku akan bersumpah demi Dewa Dunia Bawah bahwa aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentangmu. Kalau tidak, aku akan meledakkan sumbernya. Aku percaya bahwa bahkan jika makam dunia bawah akan menelan sumberku, itu tidak akan terjadi, untuk kepentingan Anda. Begitu saya meledak, berita di sini pasti akan diteruskan, dan bahkan jika saya mati, penguasa area terlarang dari seluruh tanah terbengkalai akan mengetahui plot Anda, dan Anda akan mati." Suang Wei Laomo berkata dengan panik. Dia takut. Tuan Agung dari zona terlarang ketakutan dan memohon belas kasihan, hanya meminta pihak lain untuk membiarkannya keluar. Adapun untuk menjadi budak lawan, Suang Wei Laomo tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, bahkan jika lawannya menunjukkan banyak hal. "Kamu hantu tua, kamu masih terobsesi dengan obsesimu saat ini." Wajah Wangu Mingzu menjadi gelap, dan akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Boom, dia melangkah maju dengan aura pembunuh, menutupi bagian depan dengan ganas. "Tuan Muda Chen, minta bawahanmu untuk membunuhnya." Wangu Mingzu berkata dengan dingin. "Tidak perlu." Qin Chen mengangkat tangannya untuk langsung menghentikan Wangu Mingzu, dan kemudian menatap Suang Wei Laomo yang gila, ganas, dan putus asa, dan tiba-tiba tersenyum. Tampaknya Yang Mulia benar-benar marah. Qin Chen sedikit tersenyum. Di depannya, Suang Wei Laomo melihat senyum Qin Chen, dan merasa semakin ketakutan entah kenapa. Saat ini pihak lain sebenarnya bisa tertawa, mungkinkah dia tidak bisa melihat bahwa dia benar-benar akan bekerja keras? Apakah dia benar-benar tidak takut? Setan tua Suang Wei secara langsung membangkitkan sumber tubuh fisiknya, dan dia ketakutan dan marah, selama lawan berani melakukan sesuatu, dia pasti berani meledakkan sumber tubuh fisiknya. He Suang Wei tidak lebih lemah dari yang lain sepanjang hidupnya, dia lebih baik mati daripada menjadi budak. Pantang menyerah akan langsung mengguncang kekosongan. Qin Chen tersenyum, tampaknya Yang Mulia bertekad untuk meledakkan sumbernya. Biar ku tebak, apa yang ingin kamu ledakkan harus menjadi sumber dari tubuh fisik. Menyusut. Gumam Qin Chen, meletakkan dagunya di tangannya, dengan kekuatan Yang Mulia, sangat mungkin untuk menghancurkan kehampaan di sini dan mematahkan belenggu dunia di tubuhku. Pada saat itu, Yang Mulia meskipun asal-usul jiwanya juga akan rusak dalam ledakan itu, setidaknya dia bisa keluar hidup-hidup. Begitu kamu pergi, kamu harus bisa menggunakan beberapa cara untuk melarikan diri dari kolam Raja Hantu. Jika jumlahnya terlalu banyak, itu juga akan terjadi. Diperhatikan oleh orang luar lainnya yang menonton di area terlarang. Jadi, ketika modal taruhanmu sangat rendah, kamu hanya bisa dipaksa untuk melepaskan semangatmu. Petik 2. Atau, kamu masih memiliki beberapa cara yang belum kamu gunakan, gerakan yang kuat, rohmu masih memiliki tingkat kekuatan tertentu.
Menggenggam untuk melarikan diri dari halangan tuan muda ini, untuk melarikan diri dengan kesempatan. Bunuh. Mereka mati dan hidup kemudian, seperti Raja Hantu Hutan meledakkan orang mati kristal sumber laut untuk menghindari kematian Master Makam. Apakah tebakan tuan muda ini benar? Qin Chen melihatnya sambil tersenyum. Setan tua hantu misterius. Kamu. Setan tua Suang Wui merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah Qin Chen telah melihatnya sepenuhnya. Pada saat ini, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Karena, semuanya seperti yang ditebak Qin Chen, itulah yang dia rencanakan, dan tidak ada perbedaan. Ada juga beberapa harta karun padanya, yang dapat memastikan bahwa meskipun jiwanya dirusak oleh ledakan diri tubuhnya, dia masih bisa lolos dari tembakan Qin Chen dan Wang Mingzu, dan melarikan diri dari kelahiran. Namun, dengan cara ini, semua harta penyelamat hidupnya akan hilang, dan dia hanya akan ditinggalkan dengan sisa jiwa, berlama-lama di tempat terlantar ini, panik, dan akan diburu oleh penguasa zona terlarang lainnya kapan saja, tidak peduli betapa sulitnya untuk pulih ke alam puncak. Dia ketakutan di dalam hatinya, tetapi matanya menjadi lebih ganas dan gila. Jadi bagaimana jika kamu menebaknya? Iblis tua Suang Wui merasa kejam di dalam hatinya, dan meraung, bisakah kamu menghentikannya? Ini adalah konspirasi, jadi bagaimana jika pihak lain menebaknya? Tidak ada cara untuk menghentikannya. Menghadapi keadaan gila Suang Wui Laomo, Qin Chen terkekeh dan tidak peduli. Dia mengambil langkah maju dan datang ke depan Suang Wui Laomo, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Percaya atau tidak, mata Qin Chen dingin, dan dia tampak seperti dewa kematian dalam sekejap. Jangan katakan bahwa Anda baru saja meledakkan sumber tubuh Anda, bahkan jika Anda meledakkan sumber tubuh Anda, jiwa, kamu akan mati pada akhirnya, dan tuan muda ini aman dan sehat, bahkan di dunia yang kacau ini. Itu akan hancur, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya. Suang Wui Laomo meraung, kamu ingin membohongiku. Dia sudah merasa bahwa meskipun ruang di sekitarnya kuat, itu pasti tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur diri yang kuat, manusia di alam tatanan abadi, dan belum tentu runtuh sepenuhnya, tapi setidaknya akan ada celah ruang baginya untuk melarikan diri. Tidak percaya padaku. Qin Chen mencibir, dan tiba-tiba mengangkat tangannya di depan Suang Wui Laomo. Buka mata anjingmu. Suara acuh tak acuh Qin Chen jatuh. Ledakan. Dalam sekejap, aura pembunuh mendidih, dan sungai yang perkasa, panjang, dan gelap muncul di dunia yang kacau ini. Sungai panjang itu bergolak, seperti langit yang gelap gulita, dan Qin Chen serta ketiganya yang hadir benar-benar diselimuti olehnya, seketika. Membentuk penghalang ruang mutlak. Ini adalah air laut mati. Hantu tua Suang Wui memandangi ruang bulat di sekelilingnya dengan ngeri. Air gelap yang luas mengalir terus-menerus memancarkan niat membunuh yang menakutkan yang memusnahkan segalanya. Ini adalah hal yang paling menakutkan dalam hal ini tempat terlantar air laut mati. Hatinya langsung tenggelam, seolah jatuh ke jurang yang dalam. Putus asa.